Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Siva Dewi dengan NIM 550420020 dari Prodi Perbankan dan Keuangan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang saham. Sebelumnya, teman-teman tahu nggak sih apa itu saham? Saham dapat diartikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak pada suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal, maka pihak tersebut memiliki klaim atau hak atas pendapatan perusahaan, aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham atau yang disingkat dengan RUPS. Selanjutnya ada jenis-jenis saham. Jenis saham dibedakan menjadi dua, yaitu saham biasa dan saham preferen. Saham biasa pada umumnya memberikan hak atas pemilik saham untuk memberikan suara pada satu pengambilan keputusan. Pemilik saham juga mendapatkan prioritas untuk didahulukan ketika perusahaan menerbitkan saham baru. Saham preferen pada umumnya tidak memberikan hak kepada pemegang saham untuk memberikan suara saat pengambilan keputusan. Namun, pemegang saham mendapatkan prioritas yang lebih tinggi terhadap aset dan penghasilan. Misalnya, pemegang saham preferen akan mendapatkan dividen lebih dulu dibanding pemegang saham biasa. Selanjutnya, keuntungan memiliki saham. Keuntungan di sini ada dua, yaitu yang pertama, memiliki dividen. Dividen adalah bagian keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. Jumlah dividen yang akan dibagikan diusulkan oleh Dewan Direksi Perusahaan dan disetujui di dalam RUPS. Dan keuntungan yang kedua yaitu capital gain. Capital gain adalah keuntungan ketika investor menjual saham dengan harga yang lebih tinggi dari harga belinya. Saham merupakan aset yang liquid, jadi mudah untuk diperjualbelikan. Selanjutnya, resiko memiliki saham. Resiko di sini juga ada dua. Yang pertama yaitu capital loss. Capital loss merupakan kebalikan capital gain. Hal ini terjadi jika kita menjual saham yang kita miliki lebih rendah dari harga beli. Resiko yang kedua yaitu risiko likuidasi. Jika emiten bangkrut atau dilikuidasi, para pemegang saham memiliki hak klaim terhadap aktiva perusahaan setelah seluruh kewajiban emiten dibayarkan. Kemungkinan terburuknya adalah jika tidak ada lagi aktiva yang tersisa, maka pemegang saham tidak akan memperoleh apapun. Nah, yang selanjutnya ini ada cara membeli saham bagi pemula. Cara yang pertama yaitu menentukan perusahaan sekuritas. Perusahaan sekuritas merupakan perantara jual beli saham dan membantu proses pembukaan rekening pada Bursa Efek Indonesia. Sebelum menentukannya, pastikan terlebih dahulu legalitas dari perusahaan tersebut. Cara yang kedua yaitu membuka rekening dana nasabah. Rekening dana nasabah atau RDN merupakan rekening yang dimiliki oleh para investor untuk melakukan transaksi jual beli di pasar modal. Tahapan-tahapannya yaitu menyiapkan dokumen yang dibutuhkan, buku tabungan, isi formulir, dan melakukan penyetoran. Cara yang ketiga yaitu memilih saham apa yang akan dibeli. Untuk memilihnya, gunakan aplikasi milik bank sekuritas yang sekaligus berfungsi sebagai alat pantau. Namun, sebelum kamu memutuskan untuk membeli saham, baca dengan teliti laporan keuangan dan kinerja perusahaan yang sahamnya ingin kamu beli. Kini, kamu juga bisa membeli saham dengan aplikasi daring seperti Ajaib, Bionis, atau Bibit. Nah, cara yang keempat ini ada pantau pergerakan pasar. Setelah memutuskan untuk membeli saham pertama, bukan berarti pekerjaan selesai begitu saja. Seorang investor tetap wajib memantau pergerakan pasar. Kamu bisa menggunakan media sosial atau situs berita yang mengulas harga saham untuk mengetahui pergerakan pasar. Nah, selanjutnya ini ada tindakan yang dilakukan lembaga keuangan agar masyarakat mau membeli sahamnya. Tindakan yang pertama, yaitu melalui kampanye.
Jadi, gambar di samping ini merupakan salah satu bentuk ajakan kepada masyarakat yang berjudul Yuk Nabung Saham. Yuk Nabung Saham merupakan sebuah kampanye yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia atau BEI yang bertujuan untuk mengajak masyarakat sebagai calon investor untuk berinvestasi di pasar modal dengan membeli saham secara rutin dan berkala. Melalui kampanye ini diharapkan dapat menarik investor-investor cerdas dalam upaya meningkatkan pertumbuhan pasar modal Indonesia. Tindakan yang kedua yaitu BEI membuka galeri investasi di Jember. Pembukaan galeri ini diharapkan mendorong masyarakat menjadi bagian dari pemilik sejumlah perusahaan dengan berinvestasi dalam bentuk pembelian saham. Dan tindakan yang ketiga yaitu melakukan sosialisasi edukasi ke kampus-kampus. BEI mencoba hadir ke kampus-kampus untuk melakukan sosialisasi edukasi tentang berinvestasi di pasar modal, bagaimana melakukan investasi yang baik dan benar. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bisa menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman semua terhadap saham. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.